proses tadi kita tunjukkan yang berarti Budiah ini sama tim yang harus betul-betul bisa menjadikan orang tua itu kalau sudah O-nya keluar, yang lain itu akan keluar, Pak. Berikutnya tadi itu memahami paham bahwa kebutuhan sekolah itu standar banget gitu. Kalau mau lebih ya nggak bisa. Oleh karena itu harus orang peran serta orang tua menjadi sangat penting. Ketiga, optimalisasi komite masing-masing dulu, Pak. Kalau Bapak komite sekolah itu kurang bisa menjangkau. Jadi misalkan basket ada komitenya, menari ada komitenya. Iya, jadi ada yang ngurus gitu. Jadi olimpiade misalnya juga ada orang kita panggil. Kalau kemarin misalnya lomba robot roket itu kan berapa ada sampai satu berangkat ke sana, nginepnya ya kita panggil. Ya mereka support. Udah Pak, saya mobilnya. Oh saya sopirnya. Begitu dari sini ya, macam-macam dalam bentuk support kepada anak-anak. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kita perlu komunikasikan kepada orang tua. Dan saya nggak pernah Pak membuat surat kemudian mohon bantuannya untuk membangun ini, membuat ini, nggak pernah. Artinya sumbangan itu ya dilakukan untuk anaknya sendiri, untuk kegiatan yang sedang dilaksanakan itu apa. Kalau memang untuk kegiatan sekolah secara umum ya sekolah. Ngecat dalam ruangan ya orang tua. Ngecat sendiri ada sampai pagi mungkin itu ada lomba kelas gitu. Sudah serahkan aja kepada komite. Sudah ngecat sendiri, ngecat sendiri, melukis sendiri, ngepel sendiri kayak gitu. Sampai orang tuanya itu loh di dalam kelas ngepel juga. Kenapa? Ya, tidak tahu. Mereka merasa memiliki. Anak saya di sini itu sudah sangat terbantu bisa masuk SMP 1. Gitu Pak ya. Nah ini bagaimana caranya untuk hal yang seperti ini. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Yang penting masing-masing tadi Pak. Kalau kita dari sekolah itu kita nggak pernah Pak ya kita diminta untuk buat surat itu. Paling untuk korban, kalau korban kan ya itu wajib. Bukan wajib. Ya mereka sendiri gitu. Sukarela. Seperti kemarin kegiatan Ramadan itu, infak yang dibagi untuk OP untuk teman-temannya yang kurang mampu itu terkumpul sekitar 67 juta. Kita bagi kepada itu belum beras, belum belum minyak gitu. Uangnya saja sudah segitu. Kemudian dari masing-masing itu rohis berbagi takjil di depan sekolah, OSIS berbagi takjil, Eskul Marching Band itu juga berbagi. Masing-masing punya kegiatan perencanaan seperti itu. Pokoknya positif, saya iya saja, support saja. Begitu Bapak Ibu. Cukup nggak Pak? Terima kasih. Yang lain? Mungkin ada pertanyaan lagi dari SMP, Bapak Ibu SMP Negeri 5 Samarinda. Oh, dipersilakan. Oh, Budiah, dipersilakan. Saya dulu Pak, saya penasaran masalahnya, saya harus tanya ini karena mulai tadi Bapak memaparkan itu betul-betul daya dukung kiri kanan Bapak itu istilahnya tidak ada cacatnya ya Pak. Kalau kami di Samarinda yang pertama HP, penggunaan HP. Saya masuk di SMP 5, penggunaan HP yang diberikan bebas ke siswa itu sudah bikin dilema Pak. Ada kasus ya di luar susila misalnya open BO dan lain sebagainya. Berarti saya sebagai tim SMP 5 harus melakukan mindset dulu ke anak penggunaan HP itu secara baik dan benar. Selama ini penggunaan HP di Samarinda
wali kota sampai mencanangkan Pak. Wali kota Samarinda Pak Andi Harun itu bilang kalau bisa tidak ada HP Android di sekolah. Karena memang penggunaan HP di Samarinda ke siswanya khususnya itu betul-betul di luar nalar kita sebagai orang tua murid. Gitu Pak. Jadi dari Bapak memaparkan HP main game, sekenanya kalau kami Pak dibebaskan HP bukan main game, tapi buka situs-situs XXX itu Pak. Dan memang mindset di siswa Samarinda mungkin tertanamnya begitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya SMP 5, SMP yang sudah go public juga begitu. Jadi wali kota kemarin HP Android kalau bisa ditahan dulu, kecuali ada yang bertanggung jawab, misalnya pihak sekolah membrowsing atau searching, silahkan. Dan mengenai IT yang Bapak tanamkan di SMP 1 itu sudah betul-betul kami bikin doang Pak. Karena kami jauh dari hal-hal yang begitu, makanya mungkin teman-teman bisa nggak gini. Saya baca pikiran hati masing-masing teman-teman. Ibu dia ini bawa kita ke sini ekspektasinya terlalu tinggi. Makanya kenapa saya punya pikiran, karena SMP 25 dulu letaknya di pinggir SMP 5 Pak. SMP 5 ini kota, tapi saya bawa SMP 25 setelah dari sini mereka bergerak Pak. Mungkin SDM SMP 5 dibandingkan SMP 25 yang ada Pak Harjo dan teman-teman itu BBT aja akhirnya. Mereka habis dari sini selalu langsung bergerak. Gitu. Makanya saya kepengen kita tidak menang kandang, kita buka wawasan, membukalah diri kita, melihat sekolah-sekolah yang seperti SMP 1 ini kayak apa caranya kita bisa bergerak bersama-sama. Nah yang saya tanyakan Pak, terlalu banyak saya ngomongnya, karena saya memang kagum dengan SMP 1 ini mulai dulu. Saya selalu buka IG SMP 1 itu selalu Masya Allah SMP 1 ada lagi perubahan, SMP 1 ada lagi perubahan. Yang saya ingin tanamkan Pak, kan kalau kita menertibkan sesuatu segala hal itu kan kita harus korban perasaan ya Pak. Kebetulan saya di sini di SMP 5 mungkin pegawai negeri termuda, yang lain di atas saya. Makanya kalau saya punya kebijakan, saya terus terang aja ini buka kartu saya nih. Saya ada kebijakan misalnya agak strong gitu kebijakan saya salib Pak, saya sungkem minta ampun. Tanya aja Bapak Ibu yang ada di sini, karena saya paling muda PNS-nya. Setelah saya adalah pegawai P3K yang masih muda-muda. Nah yang saya tanyakan ini kan kalau Bapak terlambat tutup pagar, ya kan Pak? Terus setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, setelah mereka berdoa, baru si guru itu boleh masuk lagi. Itu caranya Pak, cara yang harus saya lakukan pertama kali adalah menertibkan hal itu ya, baru kita bisa menertibkan ke siswanya. Apakah Bapak melaksanakannya itu dengan legowo atau sistem militer? Saya tidak tahu. Jadi saya mohon masukan dari Bapak gimana sistemnya itu Pak. Itu saja. Nah terus daya dukung tadi Pak, daya dukung dari guru, dari orang tua murid itu betul-betul ya Pak, tidak ada minusnya. Saya lihat itu kalau panggilan orang tua atau bagi rapat biasanya si orang tua ini sumbangan lagi pasti begitu Pak. Jadi saya menanamkan mindset itu. Kemarin pengambilan rapot tengah semester saya tidak ada sumbangan karena saya menumbuhkan kepercayaan dulu. Mindset yang dari orang tua murid ini selama ini kan kalau di Samarinda bagi rapot panggil orang tua berarti ada sumbangan gitu ya, sukarela. Itu biasanya mereka ngomel. Jadi mohon masukan dari Bapak. Yang saya masih muda ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan ke saya bisa saya terapkan di Samarinda nanti. Terima kasih Pak. Biar saya tidak dianggap bohong membual gitu ya Bapak Ibu, nanti jawaban spesifik nanti Bu Indah tentang
tentang HP kebijakan sekolah seperti apa nanti Mbak Sinta itu BK-nya nanti yang menjelaskan. Jadi saya itu nggak pernah marah. Jadi kalau teman-teman itu ya tak biarin gitu aja, nggak pernah saya panggil kenapa terlambat gitu. Tapi saya duduk di depan sana, kalau terlambat sudah geri sendiri tak kaki. Saya duduk aja di depan gitu. Oh, sudah, kalau sudah pagarnya mau ditutup udah gremet-gremet, apalagi Mas Radit itu, itu ngebut itu. Ya, jadi ya kesadarannya cukup tinggi lah kayak gitu kalau saya. Kalau HP itu masalah itu tetap ada. Tapi kalau masalah satu atau dua terus dianggap menjadi duri kemudian menyebabkan yang lain tidak, konyol. Ya satu dua itu aja yang diselesaikan. Gitu. Dan memang yang terjadi itu seperti itu. Masalah itu tetap ada, tapi jangan kemudian kita mengeluarkan untuk tetap optimisme dengan konsep yang kita buat. Ya. Oke, Bu Indah dulu untuk memberikan jawaban pertanyaan dari Bu Dia. Nanti habis itu Mbak Sita. Ini wakil kepala sekolah. Nanti Bu Dwi, mana Bu Dwi? Nah, itu siswa. Itu cerewetnya luar biasa itu Bu. Wih, pedes pokoknya. Nah, tapi saya ngerasain pedes itu tapi manis gitu. Kurikulumnya Ibu Marfuah, mana Bu Marfuah? Sama Bu Arti, mana Bu Arti? Ah, masih ada. Oke, silakan Bu Indah. Yang mana ini Pak yang dijawab? Yang HP. Yang terlambat aja Bu. Oh, yang terlambat. Ya. Tapi nanti biar Mbak Sinta. Iya, jadi gini Bapak Ibu, apa ya, kayak saya ini, kalau rumah saya nggak terlalu jauh, jadi kayaknya jarang terlambat. Pernah terlambat 1 menit, saya lihat di absen 0,5%, katanya dipotong juga insentifnya. Itu terutama. Tapi bukan itu yang utama, kita malu sama anak-anak kalau terlambat. Karena anak-anak juga terkunci di luar. Nah, itu yang bikin malu itu sama anak-anak. Jadi kita sebisa mungkin jangan sampai terlambat. Memang kalau terlambat ya kita terkunci, harus tunggu di luar. Nah, itu malunya sama orang lewat juga malu, sama orang tua yang mengantar juga malu. Jadi akhirnya kami ya malu sendiri kalau terlambat. Akhirnya kita berusaha jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti ceknya terlambatnya agak lama karena harus nunggu di luar dulu. Kita terakhir jam 7.15. Iya, ceknya Bu. Terus pulangnya jam 3:30, setengah 4. Iya. 3:05. Kalau terlambat nanti nunggu dibuka itu setelah ini nyanyi lagu Indonesia Raya. 7:30 kan kita ada harus 7:45 iya Pak saja ya, jadi kita ada harus dulu kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah itu anak-anak bisa masuk. Nah, kita juga jadi telatnya lama jadinya anti-ceknya. Kita malu, terutama itu malu pada diri sendiri yang utama itu. Saya pernah telat 1 menit itu udah ya, hari berikutnya takut betul saya jadi sampai saya ceritakan sama suami telat 1 menit. Jadi suami ikut ini kalau pagi itu cepet jamnya jadi kontrol jam. Itu Bapak Ibu, jadi tidak punya rasa yang macam-macam, cuma rasa tanggung jawab dari diri sendiri dan punya rasa malu. Itu kalau masalah pintu ditutup nggak apa-apa, itu demi kedisiplinan. Kami juga ya ikhlas melaksanakan, nggak ada pikiran yang macam-macam. Itu untuk ketertiban anak-anak juga, karena kalau tidak dibiasakan begitu, anak-anak sering telat dan banyak telatnya. Ini aja udah diterapkan seperti itu masih ada yang telat sampai apa ini anak-anak. Alasannya ya
yang rumahnya jauh, macet, nah itu terutama kalau anak-anak itu. Padahal sudah zonasi, tapi ada juga yang rumahnya jauh, masih ada pengen sekolah di asrama. Itu ya Bu. Hukumannya terutama isiling ya Bu ya, karena sekolah itu di awal menerapkan poin. Jadi anak-anak itu dikasih poin waktu masuk itu pertama 100 poin. Jadi nanti kalau mereka melanggar, ada pelanggaran dikurangi poinnya. Nah, nanti di situ kelihatan poinnya semakin berkurang. Nanti kalau poinnya semakin habis bisa dikeluarkan dari sekolah. Itu jadi bukan apa namanya sanksi yang mesti kata lapor, itu sanksinya. Kalau gurunya ya itu malu sendiri ya Bu ya, lihat ceknya di print itu kelihatan. Iya. Jadi kita malu sendiri. Masih ada Bu? Cukup. Terima kasih. Silakan Mbak Sinta. Nanti terakhir Bu Dwi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan saya Elsinta. Saya guru BK di SMP 1. Tahun ini saya mengampu atau siswa asli saya di kelas 7. Langsung bermasalah ya. Ini aja Bu, ini BK. Iya, ini aja ya, sedang bermasalah. BK selalu bermasalah ya. Iya. Ada kembarannya ya Bu, mirip. Pakai yang sana aja. Cek. Ini aja Bu, ini aja Pak. Ya, tadi masalah handphone, penggunaan handphone ya Bu ya. Kalau handphone percaya Selalu bermasalah memang guru BK. kami apa ya, kalau handphone itu tidak akan bisa kita akomodir seidealnya itu seperti apa gitu, karena itu kan perangkat pribadi masing-masing ya. Tadi seperti yang Pak Arin katakan ya, kalau hanya 1-2 yang bermasalah terus harus mengorbankan yang lain, kok rasanya juga tidak adil gitu Bu. Jadi untuk penggunaan handphone seperti yang Ibu sampaikan tadi, masalah yang anak-anak mengakses video yang banyak X-nya itu di sini juga ada kasus-kasus seperti itu. Ya anaknya kita panggil, kita berikan layanan kalau di BK, kita edukasi bagaimana penggunaan handphone, kemudian bagaimana video-video seperti itu akan berpengaruh ke mereka gitu. Dan itu juga orang tuanya kita undang untuk berkomunikasi, berdiskusi. Jadi ada pengawasan dari sekolah, juga ada pengawasan dari orang tua. Karena kami guru-guru BK atau kita semua guru-guru di SMP 1 itu tidak akan mungkin bisa berjalan kalau tidak ada dukungan juga dari orang tua. Nanti di sekolahnya kita mendisiplinkan, terus orang tuanya juga tidak ada pengawasan kan, juga nggak akan ada efeknya gitu. Nah, jadi itu yang kami lakukan Bu, karena tidak mungkin kita mengakomodir sekian ribu siswa, kita harus nanti handphonenya dikumpulin ya semua. Nah itu kan lebih rawat juga ya, lebih rawat, tapi ada edukasi di sana. Mungkin nanti di sekolah Bapak Ibu kalau misalnya ada pelajaran TIK Bu, nah itu bisa berkolaborasi dengan guru TIK-nya. Jadi TIK itu mungkin tidak hanya membagi atau sharing bagaimana penggunaan perangkat, tapi ada edukasi di sana. Bagaimana perangkat itu bisa membawa kebaikan lagi buat siswanya begitu.
Itu aja mungkin dari BK. Ada tambahan lain guys? Cukup? Ada lagi? Oke. Silakan Bu. Saya hidup. Tes. Oh kecil suaranya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, saya dari Deswan. Saya Lestari. Saya pegang siswa baru 2 tahun terakhir. Yang sebelumnya dipegang Pak Tuntung. Mungkin saya cerita dulu apa yang dikatakan Pak Arin. Jadi saya itu dibilang anak-anak jaga sekolah. Sebelum jadi kesiswaan, anak-anak belum banyak hadir, saya sudah ada di sini. Kemudian dilakukan terakhir. Karena dulu saya pegang lab, jadi kadang saya tidur di situ kalau sampai sorean sampai tidur di situ. Karena lab itu saya buat nyaman. Waktu itu pegang lab. Kemudian saya pegang kesiswaan dan saya berusaha lebih pagi lagi datang. Karena usahakan agar anak-anak kondisi pada saat pagi. Karena kalau tidak dari kesiswaan sambung dengan penggunaan HP, anak-anak itu udah main HP. Jadi keliling kadang-kadang anak-anak yang mengerjakan tugas, bikin untuk presentasi, kemudian ada juga yang asik ngobrol, mungkin ada yang diomong dengan orang tuanya. Tetapi untuk anak-anak yang main game itu ditegur saja. Siapkan kalian untuk kegiatan ibadah. Memang untuk siswa sendiri harus setriknya benar. Maka dari itu saya tidak juga anak-anak cerewet. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa juga nih antara marah dengan tegas itu kayaknya tipis sekali. Tetapi hal ini tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Maka dari itu alhamdulillah sekarang mulai dari sepatu, kaos kaki sampai dengan rambut pun itu jadi bahan perhatian. Kemudian juga anak-anak memang perlu ada training tadi. Kalau upacara segala misalnya kemudian anak-anak masih berada waktu istirahat masuk. Kalau saya lihat dari jauh aja sudah anak-anak pada lari nggak perlu teriak-teriak. Sekali-kali ya perlu teriak-teriak. Tujuannya untuk mendisiplinkan anak-anak. Untuk kemudian untuk eskul di sini banyak sekali sekitar 20 lebih Pak ya. Eskul 25 ya, 25. Untuk kegiatan-kegiatan yang ada itu memang harus ada kerjasama antara kesiswaan. Jadi memang karena kesiswaan itu eskul yang ada di bawah kesiswaan harus koordinasi dengan pembina-pembina. Terkait dengan mohon maaf untuk komite Pak ya, terkait dengan lomba-lomba, itulah pentingnya antara jadi pembina untuk OSIS untuk kesiswaan itu selalu koordinasi dengan pembina dari sekolah dan pembina koordinasi dengan pelatih. Di masing-masing eskul itu dibentuk komite. Pemilihannya bagaimana tentu kita tahunya dari pembina. Orang-orang yang betul-betul dekat dengan sekolah itu mereka akan menentukan ketua dan pada saat lomba pun mereka langsung seperti dengan Bapak Maswa tadi Pak Arin, saya bantu sehingga biaya semua cover dari situ. Sehingga bisa mengikuti lomba-lomba yang ada di Balikpapan. Memang kalau lomba nggak sedikit Pak ya. Jadi kita untuk kegiatan memang kita tidak pernah seperti itu tadi. Kalau pas bagi rapot kita memang itu kalau bagi rapot kita baginya lama, nggak bisa sebentar. Tidak bisa sebentar dalam artian begini Bu. Kita komunikasi. Jadi kalau ngambil rapot itu ada beberapa guru memang terutama yang anaknya ada sedikit masalah kita dudukkan. Jadi kita sangat konsultasi karena nggak mungkin kita melakukan rata-rata di sini orang tua bekerja. Jadi kita pada saat itu kita dudukkan masalahnya di mana kita selesaikan di situ. Jadi kalau pembagian jam 10 bahkan sampai jam 12 baru selesai. Kalau nggak ada masalah nilainya, kemudian karakteristik anak langsung dibagi saja. Paling kasih masukan sedikit pulang. Tapi untuk bermasalah nanti kita bicara sama anak kita dudukkan. Jadi biar tahu kelemahan anaknya, masalah anaknya, jadi untuk kerjasama kedepannya lebih baik lagi. Ya itu aja mungkin ya dari saya. Memang kalau SK untuk siswaan ya tadi itu serasa sekolah itu milik saya. Iya, milik saya. Jadi datangnya pagi-pagi
sedikit cerita kemarin Jumat gitu Pak ya. Kemarin Jumat kaki saya ada masalah, jadi begitu pulang setengah 12, memang jadwal cekcok jam 12 saya pulang, saya izin ke Pak Arin, saya pulang Jumat hari ini nggak bisa mengamal-amal ini mau sholat sekarang. Tapi di rumah saya mau tidur nggak bisa. Sekitar jam 2-an saya kembali pulang jam sekitar jam 4 baru pulang karena masih banyak anak-anak, takutnya kalau ada segala sesuatu yang tidak diinginkan kemudian tidak ada yang ada di sini. Kalau ada di sini bisa kita ingatkan anak-anak, memang guru pada semua. Ya itu aja, mungkin ibu yang dari kesiswaan merasakan begitu Bu ya, serasa sekolah milik kita, milik saya ya. Jadi anak-anak bilang sekolah kan miliknya Bu Dwi ya. Oh gitu ya, datangnya pagi pulangnya sore, bahkan pengalaman ini kemarin suami masih kerja di lokasi, jarang pulang ya. Kadang 3 minggu baru 2 minggu. Itu pulangnya bukan lagi sore pun ya, jadi pulangnya di sekitar kadang maghrib kalau orang aja itu masih jalan. Karena saya juga dengan anak-anak ngumpul ngobrol, mungkin itu yang bikin kita jadi happy karena anak-anak selain ada yang masalah ada juga yang mengembirakan kita, ada yang curhat, ada yang ngomong seperti ibunya sendiri, ngobrol cerita, ada naksir ke teman-temannya gitu ya, cerita anak-anak, jadi kita aja, jadi kita lebih dekat dengan anak-anak. Yang itu saja dari Rizwan, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu bidang kesiswaan Bu ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Ini Pak Arin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sebetulnya flashback lagi Pak Arin. Saya termasuk alumni SMP Negeri 2 yang di depan. Saya lulus tahun 1981. Terus kemudian ke SMA 1 yang di depan lulus tahun 1984. Kemudian saya ke Samarinda 85 kuliah, 86 sudah jadi guru. Saya kebetulan tinggal di belakang sini Pak, di Gunung Ratus, jadi di dekat toko utama. Jadi saya juga jalan kaki. Dulu Pak, SMA 1 ini pohonnya tinggi-tinggi Pak, tinggi cemara. Dan saya biasanya kumpulnya di sini kalau sholat Jumat perempuan dulu masih boleh. Jadi kita gabung sampai 2 sampai. Dan alhamdulillah kali Ibu dia memperjalankan saya ke Balikpapan. Sebetulnya kalau saya ke Balikpapan, rumah masih ibu saya ada di Gunung Sari Hilir Pak, di dekat pembuatan es batu yang jadi jalan Banjar. Tapi saya tidak pernah melewati jalan Peripendean ya Mas Ibu ya. Yang saya takutkan dulu Pak, lembah yang di situ Pak. Dulu kan masih angker. Jadi kalau kita pulang itu berlari bersama-sama. Itu cerita saya dulu. Dan alhamdulillah kali saya termasuk tahun depan pensiun Pak. Dan ini kali saya diberikan kesehatan untuk datang lagi ke SMA 1. Saya melihat bangunannya tetap Pak, cuma di depan itu sudah tidak ada pohon yang lain. Saya tadi membayangkan saya ini Bu Sri Pragawati Pak. Saya dari kesiswaan SMP Negeri 5. Saya termasuk kayak Bu Dwi juga. Kali Bu Dwi juga sepuhnya dewasanya sama dengan saya. Ya Bu Dwi ya. Saya tahun depan Bu Dwi. Jadi sekarang saya umur 59. Tahun depan sudah pensiun. Kali ini Bu Dwi permasalahannya di kesiswaan di tiap sekolah itu sebetulnya sama. Kita kalau gerbang depan itu Pak, guru-guru sudah dibagi piketnya gerbang. Sama kita memeriksa juga Bu, dari rambut, kemudian atribut, kaos kaki dan sepatu. Sama dengan kalau upacara, kalau yang bermasalah Bu, itu ditaruh di depan barisan di dekat tiang bendera, kemudian itu kita catati dan itu mesti berulang terus. Kadang berkurang dan kadang bertambah. Memang kesiswaan ini perannya itu salah satu harus banyak bantuan Pak. Dari mana saja, bisa dari BK, dari wali kelas, kemudian guru-guru yang mengajar itu juga bisa membantu. Saya tertarik tadi Pak Arif, yang saya lihat itu adalah Bapak mengembangkan eskul itu
berkembang sebanyak mungkin. Standar kompetensinya adalah sebanyak-banyaknya dan untuk berprestasi SMP Negeri 1. Konsepnya adalah Bapak berprestasi. Bapak punya eskul tadi 21 ya Pak? 25 kali hampir separuh ya, sepertiganya dari SMP Negeri 5. Kita yang saya tertarik Pak, nanti saya minta dijelaskan Wudwi eskulnya kuliner. Tadi Bapak ada sepintas bercerita kulinernya itu anak-anak banyak berminat ya Pak, dan lagi viral. Kali itu bisa jadi acuan kurikulum kurikulum merdeka, sebuah kebebasan anak-anak berprestasi berinovasi. Kita juga di berdua ASN tadi juga punya unggulan Pak. Kita juga ada juara nyanyi tunggal. Kita punya juga pemain karate Pak, untuk eskul karate. Kemudian kita futsalnya juga ada, marching bandnya kemarin juga ada, pertandingan kemarin juara 1. Dan kali Pak Lutfi, untuk komite yang dibentuk di SMP Negeri 1 Balikpapan, ini tiap komitenya di eskul juga punya Pak, termasuk tari tradisional ada komitenya, MB-nya ada komitenya, kemudian di basketnya. Jadi penyumbang dananya itu salah satu, kalau anaknya ikut pertandingan, orang tua yang komitenya yang berada di situ di eskul itu yang membantu. Yang menariknya saya begini Pak, perbedaannya saya mengambil studi tiru di sini adalah Bapak tadi bergerak untuk berubah ya. Saya melihat sebuah ini di sini di ruangan yang penyiaran yang menarik, sama dengan Bu Dia Astuti, sebuah digital yang saya tidak punya. Tapi Pak, pada saat kita perpisahan Pak, kalau Bapak perpisahannya di mana Pak? Oh, saya di hotel juga Pak. Kita di hotel juga Pak, di Hotel Haris, di Hotel Astor, Swissberg. Kemarin kami di Hotel Merkur Pak, hotel yang terbaru tahun kemarin Pak, satu-satunya SMP Negeri 5 yang memakai Hotel Merkur. Dan itu datang tanggung Pak, sekitar 70 juta. Dan ini kita di Hotel Senyum. Jadi ada sebuah kebanggaan dari sekolah pada saat sebuah perpisahan. Kali itunya kita beda-beda tipis ya Pak. Bapak di hotel, kami juga di hotel. Boleh kan Pak? Nanti yang berbedanya yang saya tiru Pak. Kalau yang sama kita menyamakan saja. Terus komite yang dibentuk juga pada saat perpisahan ya ada bermasalah juga, tapi dirampungkan dengan baik. Ada pertanyaan Pak, yang satu tentang eskul kuliner yang Bapak tawarkan ke siswa termasuk viral. Yang kedua Bu Dwi, saya minta Ibu bercerita sedikit ya. Kebetulan Bu Astuti adalah pembina OSIS-nya. Kita juga kemarin banyak bergerak di bakti sosial, takjil juga Pak kami dalam bulan Ramadan, cuma dikelola dengan masing-masing kelas. Saya minta pembentukan ketua OSIS. Jadi kalau kami berani Pak, ketua OSIS itu untuk dipaparkan seperti pemilihan presiden. Kami hanya keren saja, dia tampil di depan memaparkan sebuah keinginannya. Ada satu yang berbeda yang saya menarik. Mudah-mudahan Bu Dia juga menyikapi dengan baik. Di hari Jumat banyak betul kegiatannya ya Pak ya. Ada tadarusnya, kemudian ada mimbar ilmiah. Nah, mimbar ilmiah itu betul saya minta diterangkan prosesnya seperti apa Pak. Kemudian kegiatannya itu memakan waktu lama atau berapa lama nanti Bu Dwi? Apakah itu setiap hari Jumat dilakukan? Kita juga hampir sama Pak. Kita nanti ada makan bersama, tapi sebulan sekali. Kumpul di lapangan, kemudian ada tausiah. Ada yang menarik dari kesiswaan Bu Dwi, saya membentuk taklimnya. Jadi kebetulan saya guru matematika, saya membentuk taklimnya OSIS, jadi dia dapat 2, imtak dan pendidikan akademiknya. Kali itu saja Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Dwi bisa maju ke depan menjawab pertanyaan. Oh, ada tambahan. Teman saya tadi tidak tahu, ada Bapak belum menjelaskan tentang pergaulan bebas. Kenapa nunjuk Bapak pergaulan bebas?
Bu Dwi jawab Bu ya. Yang bebas bergaul atau pergaulan bebas? Oh, pergaulan bebas. Bebas. Bu, nanti biar Bu Diah yang menerangkan tentang PHBS. Ya, nanti Bu Diah. Ya, yang lebih tahu karena ya. beliau nih memang di sini terkenal dengan Menteri Kesehatan kita bilang Bu dokternya SMP 1 Bu Diah Puswandari. Saya akan coba menjelaskan tentang yang pertama yaitu untuk eskul kuliner. Kalau bercerita terlebih dahulu nih guru-guru SMP 1 banyak yang suka masak awalnya suka masak. Iya, alhamdulillah. Nah, ini bisa nih berarti. Dan beliau sudah pensiun dan diteruskan oleh guru-guru yang lain. Ya, sudah pensiun kemudian diteruskan dengan guru yang lain dan kita mengambil untuk pelatihnya, maksudnya yang mendampingi bukan membina tapi memanggil. Itu juga Bu Arianti pensiun dari sini juga. Ya, guru ya sudah pensiun kita kemudian. Bisa saya laporkan Ibu Astati. Iya. Peminatnya banyak sekali yang daftar, anak-anak bahkan yang cowok juga ada. Seminggu 2 kali, itu yang pertama ada teori, kemudian berikutnya adalah praktek langsung dan ada peralatannya, masak, ada kompor dan sebagainya. Jadi mereka anak-anak itu diajarin masak-masak mulai mengenal dari bumbu dan sebagainya. Kemudian ada ini yang tahun ini mereka diberi kesempatan kerjasama dengan Pizza Hut, kemudian mereka ke sana tetap membayar tetapi dukungan orang tua juga karena kalau ke sana kan membayar, jadi tetap didukung. Itu untuk eskul memang harus ini mana pun. Untuk sementara ruang kuliner ada, tetapi karena ada perbaikan kelas sehingga kelasnya untuk sementara yang untuk eskul kuliner itu digunakan untuk kelas. Jadi nanti untuk sementara ini baru teori. Ya, ada ruangannya di pojok dekat kantin ini. Kemudian terkait dengan kegiatan mimbar ilmiah tadi, itu tiap minggu kan berganti-ganti. Nanti tergantung kita lihat cuaca. Kalau ini terang itu kemudian kita gunakan untuk senam, ya, kemudian ada mimbar ilmiah itu memang kita hitung waktunya anak-anak itu 2 minggu sebelum mengisi acara itu sudah diberitahu, diinformasikan bahwa kelas ini nanti akan mengisi untuk kegiatan mimbar ilmiah. Dan sistemnya itu bergantian dari kelas 9, terus 91, 92 sampai habis, kemudian waktunya ditentukan sampai setengah 9 itu 8.30 sudah selesai. Dan untuk temanya sendiri mereka yang kita beri pembahasan, tetapi terlebih dahulu harus dikomunikasikan dengan wali kelas dan kesiswaan. Sebelum mimbar dimulai yang dari kesiswaan sendiri, dari kesiswaan. Mbak Rara ini yang selalu mendampingi saya karena beliau kalau berbicara enak didengar mana anak. Ketimbang suara saya ke anak-anak, suara saya kurang. Itu kemudian bisa berupa drama Mbak Rara ya, drama, kemudian bisa ilmiah. Kemarin bahkan ada kerjasama dengan SMA 1, mereka untuk ekspos P5 mereka itu apa judulnya Pak Jamal kemarin? Jejak karbon, mengurangi jejak karbon ya. Jadi alumni SMP 1 juga, kemudian kerjasama dengan SMP 1, kemudian ada kegiatan, masih banyak yang tergantung anak-anak. Yang jelas anak-anak lapor dulu ke kesiswaan, kami 2 minggu yang datang akan temanya tentang itu. Jadi diusahakan, tapi anak-anak sudah di lapangan itu sudah dikasih waktu, dikasih kode juga masih terus, tapi kami kerjasama dengan kurikulum. Bu, besok misalnya ada kebersihan untuk besok kebersihan kayaknya nggak bisa langsung anak-anak masuk kelas, mungkin nanti agak jam pertama dipakai untuk anak-anak istirahat sebentar. Jadi memang kita harus berkoordinasi Bu Harti, Ibu Marmuah ya, kita selalu berkoordinasi untuk siswaan dengan kurikulum untuk jadwal. Masih ada lagi Bu yang belum terjawab? Untuk pemilihan OSIS, ini yang pemilihan OSIS yang termasuk luar biasa juga untuk SMP 1 karena saya juga meneruskan. Untuk pemilihan OSIS itu betul-betul seperti pemilihan presiden. 30
kita kerjasama dengan KPU, biliknya itu, kemudian anak-anak menyampaikan visi misi, kemudian yang untuk mencalonkan pun melalui tes, serangkaian tes. Yang pertama adalah OSIS yang pada saat itu menjabat, ya, saat itu kemudian ada BK didampingin guru-guru senior untuk wawancara, untuk memilih pasangan. Jadi ada paslonnya lah, kemudian ada 3 kemarin dipasangkan, kemudian pemilihan pakai suara, pakai kertas, dicoba sama pasti dengan pemilu itu. Kemudian nanti kita umumkan, ada sebelumnya itu ada debat ya sebelum itu ya, dulu kemudian menyampaikan visi-visinya, kemudian ada latihan kepemimpinan sebelum pelantikan. Jadi anak-anak dulu di sini, kemudian pelantikan, kemudian biasanya kita pelantikan bersama dengan bulan November ya, Hari Pahlawan. Ya, mereka baru pelantikan. Dan ya seperti itu untuk pemilihannya. Jadi betul-betul dari anak-anak, guru-guru dan seluruh kemudian tata usaha juga diminta untuk ya ikut mendukung berperan serta dalam pemilihan tersebut. Ya, itu aja, Bunda. Bapak mau nanyanya ke saya atau? Oh, Pak Solah. Untuk PHBS Bu Dia terlebih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum saya mencoba untuk share kepada Bapak dan Ibu, nama saya Dian Musmandari. Kebetulan sama dengan Ibu dari Kepala SMP 5 yang dia sama-sama ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa kita sharing tentang kondisi kesehatan di SMP Negeri 1. Kebetulan saya di sini itu koordinir 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan lingkungan. Sejak tahun 2000 memang saya di sini ditunjuk sebagai koordinator lingkungan hidup karena dulunya menciptakan kurikulum PKLH yang sempat menjadi tren di Kota Balikpapan. Kemudian saya juga menjabat sebagai koordinator dari kesehatan, diberi kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, PHBS itu adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di mana PHBS ini memberdayakan siswa, guru, komunitas yang ada di sekolah ini untuk menjalankan program-program yang ada di sekolah dalam rangka menuju sekolah sehat. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, di SMP 1 ini kami kerjasamanya dengan Puskesmas Gunung Sari atau Dinas Kesehatan Kota Balikpapan itu betul-betul intens. Artinya apa? Bahwa setiap bulan kami itu selalu dipantau, baik dari Dinas Kesehatan maupun dari PKMBSI, dokter-dokter yang ada, kemudian tenaga medis yang ada. Nah, mengenai kegiatan-kegiatannya banyak sekali. Salah satunya tadi yang disebutkan seperti misalnya pergaulan bebas. Alhamdulillah di tempat kami ini ada yang namanya, kalau di SD dokter kecil, tapi di sini kami namanya KKR, Kader Kesehatan Remaja. Itu untuk SMP. Kebetulan nama itu dirubah pada saat saya mengikuti BIMTEK di Surabaya. Itu dikatakan bahwa untuk SMP namanya KKR. Nah, KKR ini mereka membawahi teman-teman yang ada di SMP 1. Jadi di sini ada yang namanya klinik komunikasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti tadi, pergaulan bebas, kemudian masalah-masalah seksual seperti HIV dan sebagainya. Nah, itu kalau anak-anak yang berbicara begitu, mereka itu lebih mendengar ketimbang kita guru gitu. Kalau guru kita kadang-kadang mereka malu. Nah, bagaimana caranya saya untuk memberikan transfer ilmu kepada anak agar mereka juga punya wawasan? Dari guru-guru IPA juga menjelaskan, kemudian saya juga memberikan kepada mereka briefing karena kami itu ada pertemuannya pada hari Jumat. Jadi kegiatannya itu betul-betul intens. Nah, selain itu juga untuk menghalangi atau menghindari adanya pergaulan bebas,
Memang di mana-mana kan banyak, tapi di sini alhamdulillah orang tua kami itu komite kelas itu betul-betul bekerja sama dengan kami selaku wali kelas, kemudian dengan bapak kepala sekolah, kemudian dengan semua komunitas yang ada di sekolah. Jadi bahkan pada saat ini pun saya tadi lagi diskusi dengan orang tua murid dengan komite kelas untuk nanti kegiatan pada akhir semester semakin nanti kegiatannya apa, kami rencananya mau ke Kebun Raya Balikpapan. Jadi mereka sudah mulai dari sekarang, saya sambil mendengar, saya sambil juga berdiskusi gitu. Nah disinilah apanya ya Bapak dan Ibu, mungkin kita harus lebih familiar kepada orang tua, bagaimana kita mengajak mereka untuk bisa ikut terlibat di dalam sekolah ini. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan pada teman-teman, itulah yang memang selama ini yang kami lakukan. Memang dari dulu di SMP 1 ini dukungan dari orang tua itu besar sekali. Bahkan yang berlomba-lomba itu adalah orang tuanya, bukan muridnya saja, tapi orang tuanya itu mendukung. Itu yang saya lihat dari dulu seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu mungkin nanti ada beberapa yang Bapak dan Ibu mau lihat, monggo silakan di UKS sana mengenai HBS. Kemudian juga di WK yang Bu Sinta itu ya, ada Big R ya. Nah, kami selalu terintegrasi antara UKS, kemudian BK, kemudian wali kelas. Jadi saling sama-sama memberitahu. Seperti kemarin guru bahasa Inggris ngajar di kelas saya. Kemudian dia, kenapa? Tuh ada murid ini, kenapa? Dia membuka XXX itu. Ya, ini bulan suci Ramadan. Nah, langsung apa yang terjadi? Siapa namanya guru? Ini memrata ya. Siapa nama ini? Saya omongin dengan orang tuanya, saya panggil. Saya beritahu. Ngobrol kami, kemudian saya tanya latar belakangnya ini sebelum ke BK. Jadi kita sebagai wali kelas mungkin menghandle dulu sebelum ke BK. Ternyata orang tuanya bisa menerima dan dia juga menasihati anaknya. Alhamdulillah pelan-pelan mereka sudah mulai untuk tidak melakukan itu lagi seperti itu. Dan mereka juga diberi treatment, artinya tidak boleh mengulangi kembali dengan memberi surat pernyataan seperti itu. Itu Bapak dan Ibu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak Komite dari SMP Negeri 5, ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih Pak, mohon maaf tanya lagi dulu. Memang gini Pak, tugas komite itu selalu banyak bertanya sebenarnya. Jadi pertanyaan kami Pak, tadi Bapak menyebut atau memaparkan yaitu peran aktif alumni Pak dalam segala hal. Mungkin kita sendiri mungkin tidak menyadari bahwa alumni itu sangat berperan betul yang sesuai dengan Bapak. Itu belum ada hayalan Pak kami ini. Alhamdulillah pada hari ini kami komite mendapat curhat ide dari Bapak, yaitu pertanyaan kami Pak, bagaimana pihak sekolah atau komite itu menggandeng alumni yang di luar sana turut serta masih dalam istilah kegiatan-kegiatan di sekolah sini. Contohnya yang bilang Bapak tadi masalah perpustakaan pojok dan lain-lain itu sumbangan dari alumni Pak. Terus terang Pak, ini proyek kami selaku komite tahun anggaran yang baru ini Pak, yang sesuai dengan Ibu Diah paparkan tadi, halaman kami itu banjir Pak. Nah itu dari kami komite itu ya untuk sementara kami pikir itu uangnya berapa banyak gitu Pak. Makanya tadi saya juga nyinggung keuangan itu bagaimana, dan sekarang kami pertanyakan tuh Pak, bagaimana pihak sekolah menggandeng alumni yang sudah lulus di sana, dan alhamdulillah mereka berhasil dan masih aktif melihat kemajuan di SMP 1 ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya jawab ya.
berkomunikasi dengan alumni. Yang pertama tentunya Bapak dan Ibu guru yang ada di sini itu punya grup ya IKA itu masing-masing tahun Pak ada ya, masing-masing tahun. Ada juga yang enggak ada. Kemudian kita bertemu secara berkala pada saat mereka reuni. Itu kita juga berkomunikasi dengan mereka. Dari yang selama saya di sini jalan 4 tahun itu sudah 4 kali reuni Pak, kurang lebih 4 kali reuni. Reuni yang pertama itu angkatan tahun 94. Salah satu alumninya itu ada bekerja di IT Singapura. Dia di sana bagian ini Pak, senjata ya untuk tapi Singapura. Dia sudah menjadi warga Singapura karena memang pintar, kemudian diambil di sana. Itu sempat datang. Kemudian yang kedua itu ada juga sudah kombes itu di Mabes Polri. Sekarang setelah dari Jogja, saya dengar terakhir kemarin dia menjadi Kapolres Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ada juga ceritanya yang dulu waktu sekolah di SMP itu nakal Pak, mabuk, suka makan buah jara gitu. Tapi sekarang sukses jadi pengusaha kapal. Nah luar biasa, ini juga support gitu. Waktu datang kemari silaturahmi dulu ke saya, Pak kira-kira apa yang akan diperlukan di sekolah. Nah ini komunikasi kan. Sampai punya rencana apa Mas Sabina? Saya pengen mengumpulkan adik-adik yang kurang mampu, kemudian kita kumpul di hotel, kemudian kami akan support kepada mereka. Akhirnya mereka juga diberikan support berupa dana itu kepada anak yang kurang mampu itu bersama dengan orang tuanya pada saat itu. Ini juga luar biasa. Terus berikutnya, terus untuk sekolah apa saya Bapak perlu apa? Saya perlu pojok baca sekaligus bukunya. Oke, saya buatkan. Kemudian pada saat itu juga anak-anak OSIS itu ada kegiatan. Pak, saya perlu dana sekian kurang sekian. Langsung proposal diberikan kepada alumni itu, Mas Umar namanya. Langsung diberi. Pada saat itu kurang 15 juta, langsung dikasih saat itu juga 15 juta. Ya ini memang apa ya, mereka care sekali. Terus berikutnya datang lagi alumni 94. Apa yang bisa dari Bapak ya? Apa yang saya berikan kepada sekolah Pak? Saya perlu depo air minum. Karena anak-anak itu selalu ngangkat dari luar. Oke Pak, kita buatkan depo air minum. Sudah semua sampai dengan izin-izinnya semua sudah lengkap. Sudah dibuatkan. Datang lagi tahun berapa? Saya pengen taman yang di depan ini diubah. Di depan sana sudah diubah. Dan banyak yang lain. Jadi ternyata mereka juga kepeduliannya tinggi. Kita menyampaikan sesuatu yang benar. Gak usah minta uang, minta sesuatu. Taman-taman apa itu langsung saja. Nah mudah-mudahan ini juga bisa terwujud. Kemarin ada salah satu alumni, 2 alumni itu tanya kepada saya, apa sekolahnya yang kurang? Saya pengen revitalisasi lapangan. Lapangan itu setelah dicor, pecah lagi. Oh, terus ya kalau bisa dicor ulang, kemudian dicat ulang. Berapa anggarannya Pak? Kurang lebih 1 M lah. Gitu. Ya nanti saya bantu Pak. Bilang saja nanti kalau mengajukan proposal ini dari A3. A3 itu mau apa ya? Jadi di anggota dewan itu
Ya, mudah-mudahan nanti saya membuat proposal kemudian bisa dibantu. Oke Pak, 1M besar perlu lapangan. Mudah-mudahan nanti ini bisa. Nah ini adalah upaya-upaya kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi kok kuncinya komunikasi Pak, ketemu dulu. Enggak banyak, kalau yang satu angkatan itu 300, yang ketemu paling sekitar 40 kan gitu. Dari 40 itu yang care ada 3 atau 4 lumayan. Atau care semua sumbangan kan ada masalah. Ya, memang perlu komunikasi Pak ya, komunikasi yang perlu dibangun. Walaupun ini tidak mudah gitu. Ya ini cerita yang baik saja, yang nggak baik kan nggak usah diceritakan Pak. Yang nggak baik itu artinya yang tidak terkomunikasi, tidak terakomodir gitu. Oke, gitu. Cukup Pak. Ya, komunikasi Pak ya, itu saja kuncinya. Oke, terima kasih. Masih ada? Oke. FB, Facebook dan juga IG ya. Kalau YouTube juga ada semua ini kegiatan ini berarti nanti ada di YouTube pakai. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah mulai goyang-goyang ini. Oh Mbak Sinta, tambah Mbak, silakan Mbak. Apapun kegiatan dari sekolah itu diupdate di media sosial, Instagram, Facebook, YouTube. Jadi itu bisa juga sebagai apa ya? Jadi kayak jadi pelajaran untuk kita alumni juga. Apa namanya? Bisa ada kontribusinya di sekolah. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di sini kayaknya banyak betul masukan-masukan yang kita terima, terutama kayaknya masalah orang tua. Kalau di sini yang tidak mendukung kayaknya 10%, yang mendukung 90%. Kebalikan dari SMP 5 kayaknya yang mendukung 10%, yang tidak mendukung 90%. Sama juga alumni kita tidak ada geraknya kan di SMP 5, kalau di SMP 1 kayaknya bergerak semua. Jadi mulai sekarang kayaknya kita seluruh SMP 5, baik komite, karyawan, kayaknya kita yang harus bergerak dulu. Jangan kita menunggu yang orang tua atau alumni yang untuk bergerak. Jadi kalau misalnya kita ketemu alumni SMP 5, kita tanyain macam-macam pokoknya. Jadi istilahnya kalau kita dari sekarang ini kalau kita sendiri tidak bergerak, ya seperti kemarin-kemarin Bapak Ibu, nggak akan bisa terjalani seperti di SMP 1 ini gitu loh. Kalau kita mandek diam aja kita tunggu, karena selama ini kayaknya alumni SMP 5 nggak ada yang datang-datang kalau kita diam aja kayaknya. Karena perpisahan yang terakhir berapa tahun yang lalu ya Bu ya di SMP 5 kan, itu di ulang tahun SMP 5. Setelah itu berapa tahun tidak ada lagi reuni-reuni yang dilakukan oleh SMP 5. Jadi dari hari ini setidaknya kita seluruh SMP 5 kita dulu yang bergerak. Kalau kita hanya menunggu, tidak akan bisa terlaksana. Kayaknya itu aja Pak. Terima kasih. Sudah Bu. Habis ini ke pantai BSP ya Bu ya. Atau mungkin masih mau menghabiskan sesuatu yang tersisa di dompetnya itu. Ke BSP, baru ke belakang sedikit ada pantai yang cukup viral ya, bagus untuk Balikpapan. Saya juga belum pernah ke sana, walaupun ya Bu, saya ke BSP itu juga cuma berapa kali gitu enggak. Ini yang setiap hari ke BSP. Iya,
Saya emang sering memanggil teman-teman guru itu Mbak gitu. Kok enak daripada manggil Bu itu. Tapi kalau Bu Indah saya selalu manggil Bu Indah, nggak pernah panggil Mbak Indah. Jadi itu ya, memang semuanya Bapak Ibu perlu waktu, perlu perjuangan, perlu komunikasi, tidak bisa instan gitu. Dan kepada teman-teman itu juga penting komunikasi. Kalau saya itu biasanya lewat WA situ, WA kepada teman-teman, misalnya informasi tentang penilaian, tentang apa gitu, ya lewat WA saja. Tapi kalau ada informasi yang baru kita kumpulkan. Cukup Mbak Rara kayaknya ya. Kayaknya sudah capek bertanya. Kalau yang menjawab sih enggak. Apa yang saya sampaikan kita 11-12 saja kok sebenarnya, tidak terlalu. Nah, masing-masing sekolah itu kan sama, yang dikembangkan juga sama, standar pendidikannya juga sama, ya 8 standar. Tapi sekarang lebih dipersempit 5 standar ibu dia ya, yang untuk dikembangkan itu nggak sampai kemana-mana. Ya cukup. Alhamdulillah, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Atas nama SMP Negeri 1 Balikpapan, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu SMP Negeri 5 Samarinda yang sudah datang pada hari ini. Semoga dengan adanya pertemuan hari ini dapat mempererat tali silaturahmi antara SMP Negeri 1 Balikpapan dengan SMP Negeri 5 Samarinda. Kami mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.